Saya adalah salah satu dosen di program studi Sistem Informasi Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran di mana video ini merupakan pernyataan dari dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran atau yang biasa dikenal dengan PDD UKT-PT. Video ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu mata kuliah Statistik 1. Mata kuliah ini adalah mata kuliah kepakaran saya dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 16 pertemuan, di mana 2 pertemuan diantaranya yaitu UTS dan UAS, sedangkan 14 pertemuan lainnya merupakan proses perkuliahan. Pada saat proses perkuliahan ini, kami menggunakan blended learning offline dan online dengan menggunakan mentari.unpam.ac.id. Adapun capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah, bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, mampu menganalisis, mengelola, dan mengaudit sistem informasi perusahaan. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan prosedur penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan objek. Selanjutnya, mahasiswa mampu menghitung pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data, serta mahasiswa mampu menghitung peubah acak, univarat, distribusi peluang, diskrit, dan kontinu. Kemudian diakhiri dengan mahasiswa mengetahui prosedur pengujian hipotesis dan penerapannya. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Statistik 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita masuk ke pertemuan 5 untuk materi statistik. Materi kita ini terkait tentang ukuran pemusatan data dalam tunggal. Tapi sebelum kita mulai materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan teman-teman masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut materi hari ini tentang pengukuran pemusatan data dalam tunggal. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ini adalah pengukuran deskriptif atau statistik deskriptif, di mana ukuran dalam statistik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah ukuran pemusatan, terus yang kedua ukuran kelengkapan, yang ketiga ukuran penyebaran data atau keragaman. Sebelumnya teman-teman sudah pernah dengar min atau rata-rata? Nah, terus median nilai tengah? Lalu untuk modus sudah pernah dengar? Nah, di materi hari ini kita akan mempelajari ketiga itu, di mana kita akan mempelajari nilai rata-rata, mempelajari nilai median, lalu mempelajari nilai modus. Sebelum ke sana, saya jelaskan kembali. Di sini ada satuan ukuran dalam statistik, di mana parameter adalah ukuran data untuk populasi. Jadi ketika kita mau menghitung populasi, maka itu adalah parameter. Lalu statistik adalah ukuran data untuk sampel. Sampel itu contohnya. Nah, kemudian tadi yang saya tanyakan bahwasanya ukuran pemusatan data itu ada 3, ada rata-rata, ada median, lalu ada modus. Kemudian kita masuk ke yang pertama dulu. Yang pertama itu ada rata-rata. Rata-rata itu merupakan nilai yang cukup representatif untuk memberikan gambaran tentang nilai-nilai yang terdapat dalam data yang bersangkutan. Jadi di rata-rata itu misalnya dalam suatu perusahaan kita menghitung rata-ratanya, kayak misalnya teman-teman mau menghitung gaji karyawan nih, rata-ratanya berapa sih kisarannya? Kita kumpulkan dulu total karyawannya ada berapa, anggaplah ada 20 nih, kita jumlahkan total semua gaji karyawannya, lalu kita bagi 20. Nah, sehingga dari data itu kita bisa mendapatkan nilai rata-rata. Kemudian yang selanjutnya ini adalah rumus rata-rata hitung, di mana rumus rata-rata hitung itu ada ukuran data tunggal. Ini rumusnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik
ditambah XN dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Kalau misalnya kita rumuskan, bisa kita tulis seperti ini. X bar sama dengan sigma dari masing-masing nilai XI dibagi dengan jumlah data. Kemudian apabila dia diketahui frekuensi, maka kita menggunakan rumus X bar sama dengan Fx atau X1 X1 ditambah X2 X2 ditambah X3 X3 dan seterusnya sampai Fn Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya sampai dengan banyaknya data. Terus selanjutnya ada median. Kalau median itu dia ada median nilai menang genap atau nilai menang ganjil, di mana median merupakan suatu nilai yang terletak di tengah setelah data tersebut disusun berdasarkan urutan nilainya. Nah, di sini median untuk data tunggal dengan banyak data genap, maka mediannya adalah jumlah dua nilai paling tengah setelah diurut lalu dibagi dua. Kemudian untuk data tunggal dengan banyak data ganjil, maka mediannya adalah data paling tengah setelah diurut. Ini rumusnya, nanti bisa teman-teman lihat di modulnya. Kemudian yang terakhir ada modus. Modus itu untuk menyatakan fenomena atau peristiwa yang paling banyak terjadi atau yang paling sering muncul. Jadi kalau misalnya dari semua data, yang angkanya paling banyak itu adalah modus. Jadi ketika teman-teman mau menghitung modus, teman-teman tinggal cari angka yang paling banyak itu angka berapa. Saya coba tulis rumusnya di papan tulis, di mana rumus dari rata-rata. Sini kita coba masuk ke rata-rata atau X bar. Di mana rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah dari seluruh nilai X dibagi dengan N. Contoh, teman-teman misalnya dari semester 1 nih, kita punya nilai statistik. Sekarang kan sudah mau masuk ujian nih di pertemuan nanti selanjutnya. Ketika teman-teman masuk ke ujian UTS, karena ini masih pertemuan kelima, jadi teman-teman bisa melihat rata-rata nilai UTS di kelas ini itu ada berapa. Contoh misalnya kita punya data mahasiswanya ada 10 nih, ada 10 mahasiswa. Masing-masing nilai UTS ya ada 70, terus 70, 80, 95 misalnya, terus 80, 60 dan seterusnya sampai dengan 10 mahasiswa. Lalu, ketika kita mau mengetahui rata-ratanya, kita bisa masuk ke rumus yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa masuk ke rumusnya, kita coba hitung sama-sama. Teman-teman boleh pakai alat bantu hitungnya, kalkulator atau mungkin ya untuk menghitung data yang ada di sini. Boleh dibantu. Kita lihat di sini. Langkah pertama, kita urutkan dulu angkanya dari yang paling kecil. Angka yang paling kecil itu angka berapa di sini? 60. Angka 60. Berarti kita tulis dulu angka 60. Selanjutnya angka berapa lagi? Angka 70-nya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Selanjutnya setelah angka 70 angka 80. Angka 80-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, ada 4. Kemudian yang terakhir 90, lalu yang selanjutnya adalah 95. Kita cek dulu data yang ada 10 apa belum? Ini udah. Lalu kita bagi N-nya adalah 10. Silakan coba teman-teman jumlahkan dulu. 60 ditambah 70 ditambah 70 berapa? 775. Kemudian kita bagi 10 hasilnya 77,5. Sehingga rata-rata yang kita peroleh adalah 77,5. Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya kita cari nilai modus. Tadi itu modus itu apa sih? Modus adalah nilai yang sering muncul. Dari 10 mahasiswa ini nilai modusnya berapa? 80. Ada yang beda? Kenapa nilai modusnya 80? Karena angka 80-nya ada berapa? Ada 4. Karena dari 10 data mahasiswa ini, angka yang paling banyak adalah angka 80. Sampai sini bisa dipahami? Oke, selanjutnya nanti akan ada soal quiz. Teman-teman boleh
jawab. Kalau misalnya teman-teman bisa, nanti silakan maju ke depan untuk menyelesaikan kuisnya. Saya buat soalnya dulu. Soal yang ada di slide terakhir. Kalau teman-teman bisa langsung jawab di depan juga boleh. Nah, di sini kita ada dua soal, teman-teman. Yang pertama, banyak produk cacat dari PT Sejahtera Abadi selama 6 minggu adalah 78, 84, 68, 87, 91, dan 72. Ini dalam gua. Hitunglah rata-ratanya atau nilai min dari banyak produksi yang cacat selama 6 minggu. Nah, teman-teman bisa coba hitung dulu. Lalu pertanyaan yang kedua, dari data berat 5 barang dalam ton yang dihasilkan oleh PT Sejahtera Abadi ada data 86, 98, 81, 94, dan 102. Di sini saya tambahin satu angka lagi 81. Tentukan modus dari berat barang tersebut. Silakan dikerjakan dulu. Kalau misalnya ada yang bisa boleh maju ke depan. Silakan boleh dihitung dulu. Atau ada yang udah mau maju ke depan? Nomor 1. Bisa ada yang langsung maju? Mau nyoba? Rata-rata sama tadi yang kayak saya jelaskan di bulan ini. Ada yang mau nyoba maju? Pak Rizal, coba hitung nilai rata-ratanya. Kalau yang nomor 2 bisa kita jawab sama-sama. Tadi saya tambahin angka 81. Kira-kira modusnya berapa? 81. Kenapa 81? Karena angkanya lebih dari 1 atau jumlahnya ada 2. Nah, nomor 1 siapa yang mau maju? Boleh. Sebentar. Oke, teman-teman udah ada yang coba jawab? Ini benar jawabannya? Oke. Sampai sini bisa dipahami untuk soal nomor 1? Bisa. Saya coba bikin soal satu lagi. Kalau misalnya ada yang mau maju boleh ke depan ya. Hitunglah nilai rata-rata dari data di bawah ini. Ada 40, 50, 40, 90, 80, 70, 68, dan 98. Kira-kira M-nya berapa? Banyaknya data ada berapa? Ada 8. Ada yang mau coba jawab? Berapa nilai rata-rata dari data di papan tulis ini?
jawaban yang sudah dijawab temannya. Kira-kira jawabannya benar apa enggak? Oke, sampai sini teman-teman bisa paham materinya? Kira-kira ada pertanyaan nggak dari materi hari ini? Cukup. Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya teman-teman, kenapa sih kita belajar ukuran pemusatan data khususnya data tunggal. Sebetulnya kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman banyak banget manfaatnya. Mungkin kadang-kadang teman-teman bingung kenapa sih kita harus belajar statistik. Sebetulnya statistik ini bisa membantu teman-teman untuk menghitung data yang ada di perusahaan. Tapi bedanya kalau di kampus teman-teman diajarin secara manual dulu dasarnya, kalau di perusahaan kita sudah menggunakan Excel. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita bisa menggunakan data Excel. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misal nih teman-teman tuh bisa dipakai statistik ini bisa dipakai dalam pertama misal menghitung gaji karyawan. Kan karyawan itu beda-beda ya levelnya, tingkatannya. Nah, teman-teman bisa gunakan statistik dalam menghitung gaji karyawan. Atau kalau misalnya dalam skala biasa, itu teman-teman bisa menghitung atau menentukan warna yang disukai banyak orang, atau mungkin berapa sih data mahasiswa yang mendapat ujian pada saat ujian dan lain sebagainya, sehingga statistik ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan materi pertemuan 5 hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Statistik 1 pada program studi Sistem Informasi Universitas Pamulang. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.